konsep juru selamat hanya ada di Kristen, yang lain nebeng. Ya. Konsep juru selamat itu hanya ada di Kristen ya Pak ya. Lu yang lain gimana Pak Tidi? Ya nebeng lah. Bapak Ibu Saudara, juru selamat itu pertama kali muncul J-nya harus huruf besar ya. Itu Yesaya 43 ayat 3. Ya, juru selamat ya. Juru selamat itu siapa? Aku Allah, aku Yahweh, aku Tuhan, aku Yesus Yahweh itu ya. Ada 8 ayat ya juru selamat di Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Baru juru selamat itu ada lebih dari 20 ya, mungkin 23 ayat. Ingat ya, J-nya harus huruf besar ya. Nah, juru selamat kan nggak bisa ganti Bapak Ibu Saudara. Jadi juru selamat di Perjanjian Lama adalah Yahweh, adalah Yesus ya, Yesus Yahweh ya, Tuhan huruf besar semua ya. Sedangkan di Perjanjian Baru juru selamat punya nama Yesus Kristus. Itu salah satu bukti bahwa Yahweh di Perjanjian Lama adalah Yesus yang roh. Yesus itu nama Allah sejak Alfa sampai Omega. Jadi ingat, juru selamat harus roh, harus Allah ya. Lukas 1 ayat 47, 1 Timotius 2 ayat 3. Jadi Bapak Ibu Saudara, very clear, juru selamat itu hanya ada di Kristen. Ya, di Perjanjian Lama juru selamat itu dengan kasihnya, his love, dan belas kasihannya, his pity ya. Menyelamatkan dengan kasihnya dan belas kasihannya. Di dalam Perjanjian Baru juru selamat harus mati dulu. Iya, karena juru selamat nggak bisa fisik. Jadi Yesus harus fisik, mati dulu, lalu jadi roh, baru jadi juru selamat. Sama dengan kasih karunia, sama ya. Efesus 2 ayat 8 ini yang digagal pahami oleh 85% gereja di luar sana, yang mengatakan bahwa keselamatan itu kasih karunia. Ya, namanya gagal paham. Ya, oleh kasih karunia yang bukan usahamu sendiri tapi pemberian Allah, kamu diselamatkan oleh iman. Mesti begitu cara bacanya. Efesus 2 ayat 8. Jadi bukan sola gratia ya, tapi sola fide. Bahwa keselamatan itu dianugerahkan ke semua orang. Yes, tergantung kita. Anda mau selamat atau tidak itu tergantung respon kita. Kalau Anda merespon, aku percaya Pak, dibaptis dan percaya selamat. Markus 16 ayat 16. Jadi very clear, juru selamat hanya ada di kekristenan ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan juru selamat nggak bisa ganti ya. Juru selamat di Perjanjian Baru Yesus Kristus, Yudas 1 ayat 25 ya, dan ada banyak ayat lagi. Berarti juru selamat di Perjanjian Lama juga Yesus dong Pak. Betul. Yahweh itu berarti Yesus. Betul. Nah, bagaimana dengan keyakinan lain Pak? Ya nebeng lah. Ya, keyakinan lain juga mengklaim kami juga punya juru selamat gitu ya. Ya, kalau Anda punya juru selamat ya tidak ada perintah mendoakan orang mati dong. Ya, maksud juru selamat nggak bisa jamin surga. Orang yang mati harus didoakan ya. Tidak ada ya Bapak Ibu Saudara ya. Makanya Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku tidak binasa kan. Yohanes 10:28 ya. Ya, pasti tidak akan binasa ya. Itu yang disebut juru selamat harus bisa bilang gitu dong. Pasti ya. Tidak ada juru selamat kok. Tolong ya, kalian masih harus rajin-rajin doa arwah, doa orang tua, ya nggak ada kayak gitu ya. Namanya juru selamat itu pasti. Jadi yang lain nebeng ya, nebeng mudah-mudahan kan nanti hakim hadilnya tetap Isa Al-Masih Yesus Kristus toh. Ya, tapi Anda mengklaim kami juga punya juru selamat. Ingat nanti yang menghakimi kalian itu Isa Al-Masih Yesus Kristus. Ya kalian nebeng aja, mudah-mudahan mudah-mudahan bisa selamat ya. Tapi faktanya Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 tidak ada satupun yang bisa selamat ya.
Ya, makanya beriman itu pada Yesus ya. Ya, sekarang sudah zaman modern begini masih nggak paham juga ya. Beriman ya, beriman itu yang menyelamatkan itu pada Kristus. 2 Timotius 3 ayat 15. Beriman pada yang lain useless, nggak ada gunanya. Mungkin Anda merasa apa sih HTD ngomong beriman kok harus pada Yesus. Iya, tapi nanti pada saatnya Anda akan menyesal kemudian. Ternyata benar loh, pendeta HTD itu ternyata ya satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu ya hanya iman pada Kristus. Lah iya, iman kepada yang lain nggak bisa. Ya, very clear. Jadi konsep juru selamat hanya ada di Kristen. Yang lain gimana Pak? Yang lain nebeng aja. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.